Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja kami dengan judul Dinamika Kebijakan Fiskal dan Kinerja Sektor Pertanian pada Kabupaten atau Kota di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 1 di sini ada saya, Rian Maulana Dipandi, NIM 1110. Selanjutnya ada Febriansyah Basta Dimulya, NIM 1124. Selanjutnya ada Umi Khairunisya, NIM 1098. Selanjutnya ada Lutfi Amanda, NIM 1118. Dan yang terakhir ada Selamat Arif, NIM 1120. Berikut adalah teknis penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan. Yang kedua, solusi terkait kebijakan. Yang ketiga, dampak kebijakan. Yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang permasalahan yang ada di Kabupaten atau Kota Sulawesi Tenggara, yakni dengan adanya dinamika kebijakan fiskal yang setiap tahun ada di daerah tersebut mengalami peningkatan, dan sedangkan kinerja sektor pertanian ditinjau dari aspek PDRB, produk domestik regional bruto, dan investasi yang juga mengalami peningkatan. Namun tenaga kerja dan penduduk miskin menurun dari tahun 2005 hingga tahun 2013. Penduduk miskin yang dimaksud ini adalah penduduk yang berasal dari desa. Baik, selanjutnya adalah dinamika kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal dalam mendorong perekonomian nasional ditunjukkan oleh fungsi belanja negara yang tidak hanya ekspansif, namun juga menunjukkan kualitas dalam penggunaannya melalui belanja negara yang sifatnya belanja investasi atau disebut capital spending. Belanja investasi yang diyakini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan perekonomian nasional tersebut dapat dibiayai dari penerimaan negara, atau dalam hal penerimaan negara tidak mencukupi dapat dipenuhi dengan hutang. Dari dinamika kebijakan fiskal tersebut bersumber dari penerimaan daerah, yaitu realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana pertimbangan DP, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, LLPD. Sumber-sumber pendapatan potensial suatu daerah tercermin dalam besarnya jumlah PAD, di mana pendapatan potensial yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya dan sekaligus mencerminkan implementasi sistem desentralisasi pada masing-masing daerah otonom. Jadi untuk penerimaan daerah ini bersumber dari yang pertama ada pendapatan asli daerah dari beberapa kabupaten, yaitu di Kabupaten pada tahun 2013 sebesar 23 miliar, Kabupaten Muna 34 miliar, Kabupaten Konawe 46 miliar, Kabupaten Kolaka 48 miliar, Kendari 94 miliar, Bau 35 miliar, Konawe Selatan 25 miliar, Bombana 24 miliar, Wakatobi 19 miliar, dan Kolaka Utara 21 miliar. Jadi untuk sumber penerimaan daerah di Kabupaten Sulawesi Tenggara itu pada tahun 2013, Kabupaten PAD terbesar yang mencapai 10,36% atau 651 miliar itu ada di Kabupaten Kendari. Selanjutnya ada dana pertimbangan. Dana pertimbangan pada kabupaten di Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 yaitu mencapai 71,08 sampai 94%. Dan dari hal tersebut diambil kesimpulan bahwa daerah masih tergantung pada pemerintahan pusat, atau daerah pusat masih dominan dalam mengontrol pada daerah di Kabupaten Sulawesi Tenggara. Pada pendapatan daerah yang lain-lain itu dipengaruhi dari dua faktor, yaitu pertama belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kebutuhan pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, dan juga bantuan sosial. Yang kedua ada belanja langsung yang dialokasikan pada kebutuhan pegawai, barang jasa, dan modal. Dari ketiga hal tersebut, setiap tahunnya akan mengalami peningkatan karena untuk menyediakan barang publik, menyediakan barang-barang produksi, untuk konsumsi, untuk stabilitas ekonomi, dan juga untuk pertumbuhan ekonomi. Dinamika kinerja sektor pertanian. Dinamika kinerja sektor pertanian yang dimaksud dalam kajian ini adalah indikator keberhasilan yang dicapai dari kegiatan sektor pertanian dari tahun ke tahun.
Indikator keberhasilan tersebut diproduksi berdasarkan perkembangan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto di sektor pertanian, jumlah tenaga kerja sektor pertanian, investasi sektor pertanian, dan jumlah penduduk miskin pada seluruh kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara. Solusi terkait kebijakan. Yang pertama, pemerintah meningkatkan jumlah belanja secara langsung di masa yang akan datang. Yang kedua, pemerintah melakukan pengalokasian pada penyediaan barang publik dan produksi. Yang ketiga, berkontribusi secara positif terhadap pembangunan yang terdapat di daerah. Yang keempat, melakukan pengalokasian pada konsumsi secara efektif agar sarana pembangunan dapat tercapai dengan secara maksimal. Selanjutnya ada dampak kebijakan dalam dinamika kebijakan fiskal pada kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara. Pertama, ada pendapatan asli daerah yang berasal langsung atau murni dari daerah. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata besarnya kontribusi PAD di seluruh kabupaten atau kota terhadap total penerimaan daerah mempunyai peranan yang relatif kecil setiap tahunnya, yakni rata-rata hanya di bawah 10%. Artinya sekitar 90% sumber pembiayaan daerah dibiayai oleh penerimaan yang bersumber dari non-PAD. Yang kedua ada dana pengembangan. Dana pengembangan merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam kajian tabel tersebut, hasil menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun dinamika dana perimbangan pada seluruh kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren yang meningkat. Yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Hasil kajian dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa secara nominal besarnya LLPD pada kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya ada pengeluaran atau dana belanja. Pengeluaran daerah yang dimaksud dalam kajian ini adalah besarnya realisasi total belanja pemerintah daerah yang bersumber dari unsur penerimaan daerah. Pengeluaran daerah pada kajian ini terbagi dalam dua garis besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam tabel 4 dan 5, pada tahun 2005 terdapat 60% daerah di Sulawesi Tenggara yang lebih memprioritaskan pembiayaan pembangunan daripada pembiayaan rutin. Pada tahun 2009, kabupaten atau kota yang memprioritaskan pembiayaan untuk pengembangan pembangunan menjadi meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah total belanja daerah. Pada tahun 2013, terdapat 60% daerah yang memprioritaskan anggaran untuk belanja tidak langsung, di mana anggaran di Kabupaten Muna adalah yang paling tertinggi, yakni sebesar 673,14 miliar, dan Kota Bau-Bau yang terendah, yakni sebesar 310,28 miliar. Dampak kebijakan kinerja sektor pertanian pada kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara, yakni ada PDRB sektor pertanian. Pada PDRB sektor pertanian yang dimaksud ini adalah total nilai tambah atau output yang diperoleh dari sektor pertanian dalam harga konstan 2000 pada tahun 2005 sampai tahun 2013. Dapat dilihat dari tabel 6, yakni PDRB sektor pertanian pada kabupaten atau kota di Sultra tahun 2005 sampai 2013. Yang kedua adalah tenaga kerja sektor pertanian atau TKSP. Basis ekonomi daerah juga dapat dilihat dari besarnya penggunaan tenaga kerja. Tenaga kerja sektor pertanian yang dimaksud dalam kajian ini adalah jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian pada tahun 2005 sampai 2013 dan dapat dilihat dari tabel 7. Yang ketiga, investasi sektor pertanian. Investasi sektor pertanian dalam kajian ini diproksi berdasarkan realisasi jumlah pinjaman yang diberikan perbankan pada masyarakat swasta sebagai modal usaha dalam kegiatan di sektor pertanian. Dapat dilihat dari tabel 8. Jumlah penduduk miskin yang dimaksud dalam kajian ini mengacu pada indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistika atau BPS. Penduduk miskin ini dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi makan maupun non-makan. Dan data dilampirkan pada tabel 9. Berikut adalah kesimpulan di mana dinamika kebijakan fiskal pada kabupaten atau kota Sulawesi
Tenggara setiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan kinerja sektor pertanian yang ditinjau dari aspek PDRB dan investasi juga mengalami peningkatan. Namun tenaga kerja dan penduduk miskin menurun. Olehnya, dalam mencapai tujuan pembangunan, pemerintah harus selalu meningkatkan jumlah belanja langsung di masa-masa yang akan datang, yang dialokasikan pada penyediaan barang publik, produksi, dan konsumsi secara efektif agar sasaran pembangunan yang strategis dapat dicapai secara maksimal. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Mungkin jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.